Pegunungan Himalaya yang luas tak pernah memaafkan. Di perbatasan antara bumi dan langit, barisan pegunungan ini membentang seperti tembok tak berujung, dengan puncak-puncak yang tingginya melebihi 8.000 meter, membentuk penghalang alam tertinggi dan termuda di planet ini. Udara yang tipis dan tajam memaksa makhluk hidup untuk bernapas perlahan, seolah-olah setiap napas harus dibatasi untuk bertahan hidup. Iklimnya selalu keras. Hawa dingin menusuk tulang, angin menusuk kulit, dan salju tidak jatuh dalam bentuk serpihan lembut. Salju turun sebagai massa padat yang terbawa angin dan menumpuk di lereng. Matahari tidak hanya menghangatkan, ia memantul, kasar, dari tepi tajam bebatuan kelabu. Namun pada ketinggian yang mustahil ini, kehidupan menemukan jalannya. Di tepian yang mustahil, Ibex memanjat dengan ketenangan leluhur, seolah-olah batu itu mengenali jalannya. Rubah Tibet, di sisi lain, meluncur melalui salju dan bebatuan dengan sangat sembunyi-sembunyi. Wajahnya yang lebar dan datar tampak dipahat oleh angin dan kebutuhan untuk tidak diperhatikan. Dari semak-semak, panda merah mengawasi dengan hati-hati. Wajahnya yang bulat dan telinga kecilnya menandakan adanya tempat berlindung, keteduhan, dan keterasingan. Elang peregrine mendominasi langit dengan ketepatan yang mematikan, mengembangkan sayapnya yang setajam silet yang merobek udara dan mangsanya. Serangannya adalah mesin perang, badai cakar, dan kecepatan yang dirancang untuk menjatuhkan mangsa yang jauh lebih besar, merobek sayap mereka untuk memastikan mereka tidak dapat melarikan diri. Dan di luar hutan, takin emas maju dengan lambatnya manusia purba, ditutupi bulu tebal yang bersinar seperti tembaga dalam cahaya putih dataran tinggi. Mereka adalah kehadiran minimal di dunia yang luas, makhluk yang dibentuk oleh ketinggian, kesunyian, dan kelangkaan. Dan wajah mereka menceritakan keseluruhan kisah adaptasi. Di ketinggian itulah segalanya memudar. Suara, tumbuh-tumbuhan, dan panas. Ada kehidupan yang tersembunyi di antara bayangan dan tebing. Siluet yang mengintai dengan kesabaran hantu. Ia tak meninggalkan jejak yang jelas. Ia tak pernah membiarkan dirinya terlihat dua kali. Ia menghuni lereng-lereng seperti bayangan yang tak takut ketinggian. Di sana, di mana kehidupan tampak langka, macam tutul salju berburu. Tak seorang pun melihatnya datang. Tak ada desak-desakan saat ia mendekat. Ia tak mengaum, ia tak berlari kencang. Perburuannya lebih seperti bisikan di antara bebatuan. Sementara spesies lain bertahan hidup meski berada di lingkungan yang sama, ia beradaptasi dengan sangat sempurna sehingga ia tampak diciptakan untuk pegunungan ini. Ia bergerak dengan ketepatan yang senyap, meluncur di sepanjang tepian yang sempit, menyusuri jurang tanpa merusak keharmonisan lanskap. Mangsanya jarang mendeteksinya sebelum lompatan terakhir. Ia berburu saat fajar atau di penghujung hari. Pola perburuannya bersifat krepuskular, rahasia, dan sembunyi-sembunyi. Ia memburu baral, ibex, Siberia, argali, dan mamalia yang lebih kecil seperti marmut. Namun, bahkan di medan ini, kesuksesan tidaklah konstan. Berburu di pegunungan ini tidak hanya bergantung pada kekuatan atau kemampuan siluman, tetapi juga pada daya tahan. Menemukan mangsa membutuhkan perjalanan bermil-mil melewati tebing, lereng, dan lembah. Berharap menemukan jejak yang tidak selalu mengarah ke makhluk hidup. Rasa lapar menyertainya di setiap langkah, meremas tubuhnya dari dalam bahkan ketika segala sesuatu di sekitarnya tetap tidak bergerak. Rata-rata, macan tutul salju membutuhkan antara 3 hingga 5 kilogram daging per hari untuk mempertahankan metabolismenya. Jumlah ini bisa berarti berburu mangsa besar setiap 1 atau 2 minggu. Disertai dengan hari-hari tanpa makanan. Karena tidak ada kelimpahan dalam ekosistem ini. Semuanya langka, tersebar, dan sulit dipahami. Itulah sebabnya setiap bagian tubuh Anda telah dibentuk untuk mengoptimalkan energi dan ketepatan. Cakarnya yang lebar dan berbulu tebal berfungsi sebagai sepatu salju alami yang menjaganya tetap berada di salju tebal.
Cankings, bantalan plantar, ditutupi oleh lapisan bulu tebal yang melindunginya dari kontak langsung dengan es. Tetapi yang paling mencolok dari semua atribut anatominya adalah matanya. Tidak seperti kucing besar lainnya, mata macan tutul salju memiliki bukaan yang sedikit lebih bulat dengan iris pucat dan orientasi ke depan yang memberinya penglihatan binokular yang diperbesar. Mata mereka tidak didesain untuk silau oleh sinar matahari, seperti mata singa, tetapi untuk menafsirkan nuansa gerakan terkecil dalam lingkungan yang statis, seragam, dan putih. Bentuk dan lokasi ini diyakini memungkinkannya menangkap siluet bergerak pada jarak yang jauh dengan lebih efektif, bahkan dalam kondisi pencahayaan yang menyebar. Adaptasi terhadap salju, pantulan, dan cakrawala tanpa batas. Namun, bukan hanya matanya yang menginspirasi rasa takjub. Setiap bagian tubuhnya tampaknya dirancang untuk menahan hal-hal yang mustahil. Ekornya yang panjang, padat, dan fleksibel lebih dari sekadar alat keseimbangan saat bergerak. Ia adalah alat termal, penyeimbang di lereng, mantel yang menyelimutinya saat ia beristirahat di salju. Pada beberapa spesimen dewasa, panjangnya dapat melebihi 1 meter dan mewakili hampir seluruh tubuh. Ia menggunakannya sebagai penyeimbang dalam lompatan akrobatiknya di antara batu-batu besar, sekaligus sebagai tempat berlindung. Saat istirahat, ia sering meringkuk dan menutupi wajahnya dengan ekornya, melindungi area yang paling terbuka dari udara dingin, karena segala sesuatu di tubuhnya dirancang untuk menahan dinginnya Himalaya yang ekstrem. Adaptasi termal ini tidak hanya terbatas pada ekor, ia juga menyelimuti seluruh tubuh. Bulu musim dinginnya, salah satu yang terpadat di antara kucing, dapat mencapai ketebalan hingga 5 cm. Bulu mereka membentuk 2 lapisan. Lapisan bawah yang lebat yang memerangkap panas seperti selimut tak terlihat, dan lapisan luar yang panjang dan berminyak yang mengusir kelembapan, mencegah salju yang mencair atau angin dingin menembus kulit. Mantel ini melindungi Anda dari cuaca dingin yang menyengat dan pada saat yang sama membungkus Anda dengan penyamaran yang sempurna. Warnanya abu-abu muda dengan bintik-bintik bulat dan menyebar memungkinkannya menyatu dengan bayangan yang ditimbulkan oleh salju dan batu. Ia tak bersinar, ia tak menonjol, ia hanya menyatu dengan lingkungannya. Suhu di habitatnya bisa turun hingga minus 30 derajat Celcius, tetapi ia tetap aktif bahkan saat badai salju. Tubuhnya tidak hanya beradaptasi, ia juga tersinkronisasi dengan ketinggian. Namun pertanyaan yang lebih mendasar bukanlah bagaimana ia bertahan hidup, meskipun itu penting. Pertanyaan sebenarnya adalah mengapa dari semua tempat ia memilih Himalaya untuk ditinggali secara permanen. Tidak seperti kucing besar lainnya yang tumbuh subur di dataran hangat atau hutan lebat, macan tutul salju bermigrasi ke tempat yang tidak ramah. Asal-usul evolusinya bermula di dataran tinggi. Dataran tinggi Tibet lebih dari 1 juta tahun yang lalu, ketika beberapa garis keturunan berpindah dari Asia Tengah menyusul meluasnya zona dingin selama zaman es. Sementara yang lain menetap di daerah beriklim sedang, cabang khusus ini masuk jauh ke dalam pegunungan. Dia melakukannya bukan demi kenyamanan, melainkan untuk menghindari persaingan. Tidak ada harimau, singa, atau hiena di sini. Ada ruang, ada mangsa kecil, tetapi berlimpah di musim-musim tertentu. Dan di atas segalanya, ada keheningan. Isolasi geografis ini memperkuat kekhasannya. Namun seiring waktu ia kehilangan kemampuannya untuk berkembang biak di lingkungan yang hangat. Bulu, laju metabolisme, dan jenis mangsanya tertanam dalam jaringan ekologi yang hanya ada di ketinggian ekstrem. Ia bergerak bebas antara 3.000 hingga 5.500 meter di atas permukaan laut, beradaptasi dengan kurangnya oksigen yang ada di ketinggian tersebut.
Ia berjalan perlahan, berhenti dan mengamati. Jantungnya berdetak lebih lambat daripada kucing besar lainnya dan darahnya mengangkut oksigen lebih efisien. Ia tidak turun ke lembah-lembah. Ia tidak mencari wilayah lain karena ia tidak membutuhkannya. Setiap langkah yang ia ambil di antara celah-celah dan tebing bukan sekadar teritorial, melainkan sebuah gestur keabadian. Disinilah ia dibentuk, disinilah ia disempurnakan. Namun, bahkan di habitatnya sendiri, ia menghindari terlihat. Bukan karena takut, melainkan karena strategi. Hewan ini sangat sulit ditangkap. Kamuflase, langkahnya yang lambat dan perilakunya yang hati-hati membuatnya hampir tak terlihat oleh mata manusia. Bahkan para penggembala yang tinggal di daerah pegunungan jarang melihatnya lebih dari sekali dalam setahun. Hindari manusia, tetapi juga anjing liar dan spesies lain yang dapat membahayakan keturunannya. Dia predator yang sabar tapi juga waspada. Kombinasi kekuatan dan kehati-hatian inilah yang membuatnya nyaris mistis di negeri ini. Di tepi Himalaya, tempat segala sesuatunya melambat, siklus kehidupan juga mengatur dirinya sendiri secara perlahan. Macan tutul salju betina tidak sering berkembang biak. Tidak seperti kucing lain yang kesuburannya ditentukan oleh kelimpahan musiman, ia harus menganggap setiap kehamilan sebagai taruhan jangka panjang. Anak-anaknya lahir di musim semi, di penghujung musim dingin yang paling keras, ketika pencairan mulai memperlihatkan lembah-lembah dan mangsa pertama dapat dijangkau. Sang betina yang telah mengandung tanpa suara selama 100 hari, memilih celah-celah dalam di bebatuan, tempat berlindung tersembunyi di antara batu dan salju yang tak terjangkau angin. Di sana, dalam kegelapan total, antara 1 dan 3 bayi lahir, buta, tuli, dan ditutupi bulu wol yang menandakan keterasingan. Selama beberapa minggu pertama, ia tetap dekat. Ia menyusui, membersihkan, dan mengatur suhu bayinya dengan tubuhnya sendiri. Tak ada bantuan. Tak ada laki-laki yang protektif. Seperti kebanyakan kucing besar, termasuk harimau, kerabat genetik terdekatnya, si betina berkembang biak sendiri. Namun, tidak seperti harimau, yang sering meninggalkan anaknya berjam-jam untuk mencari makan. Macan tutul tetap berada di dekatnya. Ia hanya bergerak sedikit, hanya mengambil risiko seminimal mungkin. Kehati-hatiannya yang di masa dewasa merupakan sebuah strategi, menjadi sebuah pengorbanan dalam peran sebagai ibu. Namun tidak semua kucing berperilaku sama. Singa betina berkembang biak secara berkelompok. Jaguar betina seperti harimau berkeliaran tanpa menoleh ke belakang. Macan kumbang mungkin meninggalkan anak-anaknya jika buruan langka, namun beruang Himalaya betina menghabiskan lebih banyak waktu bersama anak-anaknya dibandingkan kebanyakan beruang sebayanya. Ia tinggal bersama anak-anaknya selama lebih dari 22 bulan, membimbing mereka menyusuri jalan setapak, mengajari mereka cara menguntit, dan perlahan-lahan mengawal mereka menyusuri jurang untuk menemukan mangsa yang sesungguhnya. Segala sesuatu yang mereka ketahui, mereka pelajari di sisi Anda. Tanpa tanda, tanpa kata-kata, hanya pengamatan dan pengulangan dalam diam. Dedikasi yang berkepanjangan ini bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah hasil dari tekanan evolusioner jangka panjang yang mengutamakan ibu-ibu yang gigih, mereka yang mampu mewariskan keterampilan dengan jelas dan konsisten. Dalam lingkungan di mana mangsa langka dan sulit ditangkap, hanya anak anjing yang belajar dengan kesabaran dan ketelitian yang dapat bertahan hidup. Setiap pelajaran sangat penting, mulai dari membaca bayangan dan relief hingga menyempurnakan teknik mengintai di antara salju dan bebatuan. Tanpa instruksi yang cermat ini, peluang untuk bertahan hidup menurun drastis. Perbedaan dalam ikatan keibuan ini mungkin tercermin pada struktur wajah macan tutul salju. Berbeda dengan kucing lain yang berwajah kasar dan mengancam, wajahnya memancarkan kelembutan yang tak terduga. Seolah-olah ekspresinya mengisyaratkan ketenangan bahkan kesabaran, kontras dengan kebiasaan berburunya. Ini bukan sekadar masalah estetika. Bentuk itu mungkin mencerminkan umur panjang bagi kaum muda.
Anak-anaknya ketika mulai bergerak tetap berada di dekat medan berbatu. Mereka bermain dengan hati-hati. Mereka menjelajah tanpa menyimpang terlalu jauh. Sang ibu membiarkan mereka maju, tetapi ia mengawasi. Pelatihannya progresif. Mereka belajar berburu, membaca medan, dan menghitung jarak. Namun mereka juga memahami bahwa menunjukkan diri sendiri adalah kegagalan. Bertahan hidup dimulai jauh sebelum lompatan. Dimulai dengan seni untuk tidak terlihat. Pada usia 1,5 tahun, sebagian besar jantan mulai mandiri. Beberapa bertahan sedikit lebih lama, hingga betina kembali berahi. Maka, jarak menjadi keharusan. Tidak ada ruang untuk 2 orang dewasa di sebidang tanah yang sama. Pegunungan Himalaya sangat luas, tetapi makanan langka dan setiap hewan harus menempuh jarak puluhan kilometer untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Keturunan macan tutul salju tidak banyak. Jumlahnya memang tidak perlu banyak. Setiap individu, jika berhasil melewati musim dingin pertamanya, memiliki peluang tinggi untuk mencapai usia dewasa. Dan ketika itu terjadi, siklus itu dimulai lagi. Sunyi, sendiri, tak terlihat. Namun tidak semua yang ada di Himalaya adalah tebing curam dan puncak es, karena ada daerah lain, hamparan kering dan gersang, tempat salju berganti menjadi padang rumput berbatu dan kuning. Daerah tanpa pepohonan, tanpa naungan, tanpa tempat bersembunyi, di mana cakrawala tampak membentang ke segala arah. Di dunia yang terbuka dan menyendiri ini, hiduplah seekor hewan yang tak perlu menghilang, karena ia tahu bagaimana menjadi bagian dari lanskap. Di sana, rubah Tibet muncul. Ia tidak turun ke lembah atau mendaki puncak. Ia lebih menyukai dataran tinggi, dataran terjal, dan padang berbatu tempat angin bertiup kencang tanpa henti. Lingkungan ini, yang bagi orang lain adalah penjara, baginya adalah tempat berlindung. Persaingan berkurang, jumlah predator berkurang, dan ruang berburu menjadi lebih luas tanpa diburu. Dan yang terpenting, ada mangsa yang kecil, banyak, dan sulit ditangkap. Hewan pengerat yang membutuhkan perburuan yang presisi, senyap, dan sangat sabar. Spesimen ini benar-benar istimewa. Dari semua spesies dalam genusnya, rubah Tibet merupakan anomali. Rubah ini lebih pendek daripada kerabatnya di utara dan lebih gempal daripada kerabatnya di selatan. Ia memiliki tubuh yang kompak, kaki pendek, dan bulu lebat yang melindunginya dari dingin dan terik matahari dataran tinggi. Namun yang paling mencolok adalah wajahnya. Wajahnya sepertinya tidak dirancang untuk pesona. Ada sesuatu yang membingungkan pada bentuknya, seolah ekspresinya telah membeku menjadi campuran kecurigaan dan kekosongan. Matanya yang berbentuk almond terpatri pada wajahnya yang datar dan hampir geometris. Moncongnya lebar, tulang pipinya menonjol. Tak ada rasa manis atau nakal, hanya tatapan sinis, konstan, dan tak tertembus. Penampakan aneh itu bukan kebetulan evolusi, masuk akal. Di lingkungan tanpa pepohonan, di mana Anda tidak bisa mengintip melalui semak-semak atau menyergap dari atas, rubah Tibet pasti melihat semuanya dari bawah. Wajahnya yang lebar memberikan bidang pandang yang lebih luas. Matanya yang cekung dan menghadap ke samping memungkinkannya mendeteksi gerakan tanpa harus menoleh. Dan bentuk moncongnya yang pipih mendukung indera penciuman frontal yang lebih langsung, ideal untuk mendeteksi jejak baru di medan kering. Pada hakikatnya, wajah itu adalah wajah yang diadaptasi untuk menguntit. Ia tidak berburu dengan kelicikan rubah merah yang jenaka atau dengan kecepatan rubah gurun. Tidak ada ruang untuk balapan atau permainan di sini, karena semuanya bergantung pada perhitungan. Mangsa yang paling umum adalah pika, mamalia kecil dengan telinga bulat yang bergerak di antara bebatuan, mengumpulkan rumput kering dan bersembunyi di liang bawah tanah. Memburunya membutuhkan lebih dari sekadar refleks. Ia membutuhkan metode. Rubah Tibet mulai dengan mengidentifikasi area aktif, sedikit jejak urin atau potongan rumput segar yang dikunyah. Lalu ia berbaring. Kadang cuma beberapa menit, kadang berjam-jam. Dia cuma melihat dan menunggu. Pemandangan alam tak pernah mengkhianatinya. Bulunya, campuran warna kuning hangus, abu-abu, dan oker menyatu dengan warna rumput kering dan tanah. Dari kejauhan, sama sekali tidak dapat dibedakan dengan batu tua. Tiba-tiba, pika itu muncul.
Lihat, ia muncul beberapa inci, lalu muncul kembali. Namun rubah itu tidak kehilangan kesabarannya. Telinganya yang berbentuk segitiga dan diam nyaris tak bergetar mendengar suara itu. Setiap gerakan kecil adalah informasi. Ia tahu dengan akurasi yang mengerikan apakah pika itu sudah dekat permukaan atau masih di dalam terowongan. Ketika saatnya tiba, tidak ada peringatan. Rubah itu melontarkan dirinya dengan tajam dan memberikan gigitan yang tepat dan singkat, menjebak rubah di leher, tanpa menimbulkan ketegangan lebih dari yang diperlukan. Setelah berburu, rubah melanjutkan rutinitasnya tanpa henti atau ritual. Ia seringkali menarik mangsanya dengan moncongnya, membawanya ke celah di antara batu dan makan dengan santai. Jika musim memungkinkan, mereka mungkin menyimpan sebagian makanan mereka di liang tersembunyi untuk hari-hari yang lebih sulit. Kecerdasan bukan hanya soal refleks. Kecerdasan itu soal tahu kapan harus menabung dan kapan harus membelanjakan. Mangsa yang biasanya mereka tangkap berukuran kecil, seperti pika, yang menyediakan antara 100 hingga 150 kalori. Sementara rubah Tibet dapat membutuhkan sekitar 600 kalori sehari di musim dingin. Namun, jumlah kecil itu dapat membuat perbedaan antara berburu lagi dengan energi atau gagal karena kelaparan. Itulah mengapa setiap langkah penting. Di puncak Himalaya yang terjal, tak ada usaha yang sia-sia, tak ada improvisasi. Kesalahan tak tergantikan, meskipun makanan mereka juga mencakup hewan pengerat kecil, serangga dan terkadang bangkai pika adalah mangsa favorit mereka. Persebaran mereka sama dengan rubah dan kelimpahan mereka menentukan ritme reproduksi. Jika pika langka, tidak akan ada keturunan tahun itu. Itulah keseimbangan yang tepat. Namun rubah Tibet tidak hanya mengandalkan indera penciuman dan kesabaran. Telinganya bagaikan alat bedah. Ia dapat mendeteksi desiran samar pika yang bergerak di bawah tanah atau desiran halus rumput yang diinjak. Kehalusan sensorik ini tidak dimiliki oleh semua kerabatnya. Sementara rubah lain menggunakan penglihatan sebagai pemandu utama, rubah ini mendengar dan mencium sebelum melihat. Ia juga tidak perlu berlari karena bentang alam tidak memungkinkannya. Tidak ada terowongan yang harus dikejar, tidak ada semak yang harus dihindari. Jadi, semuanya bergantung pada lompatan pertama yang tepat sasaran. Jika gagal, mangsanya akan melarikan diri, dan predator licik ini tidak akan bertahan. Ia hanya akan kembali ke tempatnya yang menguntungkan. Selalu ada kesempatan untuk mengintai liang lainnya, karena ia tahu betul bahwa tikus banyak terdapat di tempat ini. Beginilah perjalanan rubah Tibet terungkap. Jauh dari serangkaian upaya yang gagal, ini adalah proses berulang dari kesempurnaan yang terkendali. Dia bukan pemburu yang spektakuler. Dia tidak perlu menjadi pemburu yang spektakuler. Keunggulannya adalah efisiensi, konsistensi, dan kehalusan. Saat matahari terbenam dan angin kembali berhembus melintasi dataran, rubah itu mundur. Ia tak meninggalkan jejak yang terlihat. Ia tak menandai jejaknya. Mangsanya telah pergi. Pemandangan itu tak lagi ada. Hanya kepastian yang tersisa bahwa di tanah terbuka dan keras itu ada seorang pemburu yang tak terlihat, tetapi selalu ada. Tubuh yang tak meraung maupun berlari. Siluet yang tak mencolok, namun wajahnya tak terlupakan. Ditandai kesabaran dan ketepatan yang mendefinisikan keberadaannya. Di luar dataran tempat rubah Tibet bersembunyi, salju tidak lagi cukup untuk menjelaskan apa yang terjadi di sini. Bukan hanya cuaca dingin, ada hal lain yang mengubah mereka yang berani menghuni wilayah ini. Pegunungan Himalaya bukan sekadar jajaran pegunungan. Mereka adalah mesin yang mengukir bentuk-bentuk kehidupan. Pada ketinggian ini, hewan tidak hanya bertahan hidup, mereka juga bertransformasi. Dari dataran tinggi Tibet hingga tepian es Karakoram, tubuh mematuhi hukum tidak tertulis. Di wilayah ini, otot, tulang, dan organ telah dibentuk oleh kekuatan yang di tempat lain hampir tidak menyentuh kulit, tetapi di sini memahat setiap jalur kehidupan dengan presisi bedah. Itulah mengapa wajah berbeda-beda. Karena evolusi di sini tidak hanya beradaptasi,
Ia menulis ulang, wajah Himalaya berbeda dari yang lain. Mata mereka menyipit, hidung mereka melebar, pipi mereka memanjang atau pipih, tergantung spesiesnya. Tidak ada yang merespon suatu estetika, semuanya merespon suatu kebutuhan. Pada ketinggian lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut, atmosfer hanya menyediakan 60% oksigen yang tersedia di permukaan laut. Dan seiring bertambahnya ketinggian, proporsinya semakin berkurang. Bagi organisme apapun, kekurangan ini melambangkan suatu batas. Bagi spesies yang telah menghuni ketinggian ini selama ribuan, mungkin jutaan generasi, ini merupakan undangan untuk bertransformasi. Hidung yang lebih besar bukanlah suatu kebetulan evolusi. Hidung merupakan ruang kompensasi, struktur internal yang penuh lipatan yang menghangatkan udara dingin sebelum mencapai paru-paru. Sinus yang melebar memungkinkan retensi setiap molekul oksigen yang memungkinkan. Pada beberapa mamalia, bahkan tulang wajah direstrukturisasi untuk memungkinkan ruang internal yang lebih besar tanpa meningkatkan volume eksternal tengkorak. Mata menyipit, cahaya pada ketinggian ini terpantul dengan keras. Salju bertindak seperti cermin abadi dan retina harus dilindungi. Itulah sebabnya mata rubah Tibet tidak lembut atau bulat, melainkan miring dan bersudut seperti celah pertahanan. Itulah sebabnya macan tutul salju memiliki tatapan yang seolah-olah bersembunyi di balik topeng bayangan. Darah juga berubah. Konsentrasi sel darah merah pada spesies ini merupakan salah satu yang tertinggi di kerajaan hewan. Namun, memiliki lebih banyak saja tidak cukup. Sel darah merah harus ditingkatkan kualitasnya. Hemoglobin menjadi lebih tipis, lebih efisien dalam menangkap oksigen, lebih tahan terhadap stres, dan kurang bergantung pada detak jantung. Jantung pada bagiannya meningkatkan volumenya, bukan untuk menghasilkan kecepatan, tetapi untuk mempertahankan tekanan darah dalam kondisi yang dapat menghancurkan spesies lain. Metabolisme mereka pun berbeda. Tidak ada lemak yang terlihat, tetapi ada cadangan tersembunyi di bawah bulu mereka. Lapisan dalam lemak cokelat, yang pada hewan lain hanya aktif dalam situasi ekstrim, tetap aktif di sini hampir sepanjang tahun. Dan itu tidak hanya mengubah berat, tetapi juga perilaku. Gerakan menjadi lebih terukur, lebih lambat, tetapi sama mematikannya. Tidak ada ruang untuk energi yang terbuang sia-sia. Inilah mengapa anatomi menjadi peta keputusan. Rubah Tibet tidak perlu berlari seperti sepupunya di utara. Ia perlu menguntit tanpa terlihat, menyatu dengan medan kosong dan tanpa perlindungan. Wajahnya yang lebar, datar, dengan telinga tegak dan mata sipit, bukanlah sesuatu yang aneh, justru sempurna. Setiap garis di wajahnya merespons kebutuhan untuk melihat lebih banyak tanpa bergerak, untuk mendengar lebih banyak tanpa waspada, untuk mencium lebih banyak tanpa memperlihatkan dirinya. Macan tutul salju tidak perlu mengaum, ia perlu bertahan. Ekornya sepanjang cambuk asap berfungsi untuk menyeimbangkan setiap lompatan, sekaligus menutupi wajahnya saat tidur di salju. Dan mereka tidak sendirian. Ibex Himalaya memiliki tulang rusuk yang lebih dalam daripada kambing lainnya. Tubuhnya dirancang untuk melompat tanpa bernapas, untuk berlari menanjak tanpa terjatuh. Namun kemudian muncul pertanyaan yang tak terelakkan. Mengapa di sini? Mengapa di Himalaya dan bukan di wilayah dingin lainnya seperti Arktik atau Antartika? Karena di medan-medan ini, dingin bukan satu-satunya musuh. Pegunungan Himalaya menggabungkan ketinggian ekstrem, suhu brutal, fluktuasi suhu harian hingga 30 derajat, tekanan atmosfer rendah, medan vertikal, dan ketersediaan makanan yang tidak menentu. Bersama-sama, semua komponen ini menghasilkan tekanan evolusi yang konstan, total, dan tanpa ampun. Di lingkungan lain, adaptasi bersifat spesifik terhadap dingin, panas, kekeringan, tetapi di sini adaptasi bersifat menyeluruh, dan itu membentuk segalanya. Beruang kutub, meskipun hidup di suhu yang lebih rendah, menyerupai kerabatnya karena hidup di permukaan laut, di mana tekanan dan oksigennya sama. Jaguar Amerika dan macan tutul Afrika memiliki lebih banyak ciri yang sama karena lingkungan mereka, meskipun berbeda, tidak memaksa terjadinya transformasi anatomi yang radikal. Namun di Himalaya, spesies tidak hanya bertahan hidup,
Mereka berubah. Mereka adalah apa yang lingkungan izinkan untuk mereka jadi. Atau lebih baik lagi, apa yang lingkungan paksakan untuk mereka jadi. Bukan karena rubah Tibet memilih suatu bentuk, melainkan karena dataran kering dan dingin mengukirnya dari generasi ke generasi hingga ia tak lagi menyerupai kerabatnya. Bukan berarti macan tutul salju memutuskan untuk menjadi licik dan menyeramkan, tetapi udara, batu, dan dingin mendorongnya ke bentuk itu, tanpa pilihan selain beradaptasi atau menghilang. Itulah sebabnya wajah berubah dan tulang menyusun kembali dirinya sendiri, karena di wilayah ini di mana segalanya menanjak jalannya adalah takdir, dan takdir itu tak kenal ampun. Tetapi tidak semua makhluk yang lahir di dataran tinggi diberkati dengan keanggunan macan tutul salju atau kelicikan rubah Tibet. Beberapa hanya dikutuk untuk bertahan, untuk menempati sudut kecil dari cerita, untuk berada di luar kemegahan. Di negeri-negeri yang menghadiahkan adaptasi ekstrim dengan bentuk-bentuk megah, ada pula tubuh-tubuh yang tampak asing, kikuk, tak lengkap. Tampaknya evolusi sudah lelah di tengah jalan dan kehilangan minat. Itu dia, sendirian, dengan ekspresi yang sepertinya salah. Kucing Palas. Membicarakan kucing ini sama saja dengan membicarakan sebuah anomali. Wajahnya yang tidak proporsional seolah bukan ciri khasnya. Telinganya terkulai ke samping seolah bersembunyi dari dunia. Matanya besar, terpaku, dipenuhi keanehan yang meresahkan. Rahangnya tampak tegang, terperangkap dalam seringai yang tak pernah berubah. Tak ada rasa manis dalam ekspresi itu. Tak ada pula keganasan. Hanya sesuatu yang mengingatkan pada kebosanan. Dan ini bukan hanya soal penampilan. Tengkoraknya, setelah diukur dan dipelajari, menunjukkan arsitektur yang tidak biasa di antara kucing. Tengkoraknya lebih lebar daripada panjangnya, dengan lengkungan tulang zigomatik yang rata dan volume otak yang lebih kecil dibandingkan dengan spesies serupa lainnya. Kakinya sangat pendek sehingga perutnya menyentuh tanah saat berjalan, mencegahnya melompat atau berlari secara efektif. Dengan kata lain, kucing Palas tampaknya dirancang untuk tidak menonjol sama sekali. Di ekosistem lain, hewan seperti itu akan menjadi mangsa empuk. Namun, inilah dia. Ia tidak mendominasi, ia tidak mempesona, namun ia bertahan hidup. Ia mendiami stepa beku dan daerah berbatu di Mongolia dan sebagian Himalaya. Ia bersembunyi di antara bebatuan, di bawah semak-semak kering, di celah-celah dalam tempat matahari nyaris tak menembus. Harinya dimulai ketika sinar matahari sudah menyinari puncak-puncak gunung, tetapi ia lebih menyukai jam-jam yang remang-remang. Ia tidak ingin dilihat atau dikonfrontasi, apalagi oleh mangsanya. Dia tidak berburu binatang besar, dia tidak bisa. Kakinya tak mendukungnya, tubuhnya yang ramping pun tak mendukungnya. Ia bukan pemburu yang gesit atau pengejar yang tak kenal lelah. Namun, terlepas dari semua cacat anatomi ini, bulunya merupakan hasil kerja presisi iklim. Ia memiliki bulu terpadat di antara semua kucing di planet ini. Ketebalannya dapat melebihi 7 cm di musim dingin, dengan hingga 9.000 rambut per sentimeter persegi di beberapa area tubuh. Tempat berlindung ini menjadikannya makhluk yang senyap, terisolasi dari angin dan tak terlihat dengan latar belakang berbatu. Namun, hak istimewa ini ada harganya. Panas yang ditahannya tidak mudah hilang. Di musim panas, mereka harus berlindung di tempat teduh atau di rongga bawah tanah, seolah-olah tubuh mereka sendiri merupakan musuh cuaca. Namun, ada hari-hari ketika insting mendorongnya untuk mencoba. Berjongkok di antara batu-batu, setengah keluar dari bayangan, tubuhnya yang tegang dan telinganya yang tak bergerak tetap dalam keheningan mutlak. Beberapa meter jauhnya, seekor hewan pengerat muncul dari tempat persembunyiannya. Tatapan kucing Palas menyempit, tak ada suara, tak ada gerakan. Kucing itu menghitung, ia telah melakukannya ratusan kali. Ia merangkak dengan kikuk dan diam-diam. Sebuah batu terlepas di bawah cakarnya. Bunyi klik yang nyaris tak terdengar. Tapi cukup, mangsanya berbalik, membeku sesaat, dan dalam waktu kurang dari sedetik menghilang ke dalam celah-celah. Kucing Palas tidak mengejarnya.
Ia tidak punya cara untuk mengejarnya. Lari sia-sia hanya akan menghabiskan energinya yang tidak bisa dipulihkan. Dia berdiri diam, kepalanya sedikit tertunduk, seolah-olah yang membebaninya bukanlah kegagalan melainkan rasa malu. Ekspresinya tidak berubah, tapi pesannya jelas. Malam itu, dia mungkin tidak mau makan. Mungkin besok juga tidak. Dan pada ketinggian ini, hari yang buruk dapat menjadi penentu antara bertahan hidup di musim dingin atau tidak bertahan sama sekali. Tapi matahari belum terbenam dan pika-pikanya melimpah. Dia mencoba sekali lagi. Kali ini medan mendukungnya. Angin berubah arah. Mangsa tampak percaya diri. Lompatannya pendek, brutal, canggung, tapi efektif. Pika itu tidak berteriak. Ia menghilang begitu saja. Satu pika saja tidak cukup. Orang dewasa membutuhkan setidaknya 5 pika sehari untuk mempertahankan metabolismenya di cuaca dingin. Perburuan terus-menerus. Mangsanya sedikit. Pengurangan populasinya sangat besar. Dalam ekosistem tempat para pemburu lain memburu mangsa yang beratnya mencapai puluhan kilogram, ia hanya puas dengan sepotong makanan yang hanya mengandung beberapa kalori. Dunianya penuh dengan detail-detail kecil, pinggiran. Hidupnya pergulatan terus-menerus antara naluri dan keterbatasan. Dan mungkin disitulah letak tragedinya yang sunyi. Karena jika kucing palas bermimpi menjadi kucing besar, jika ia menginginkan kehidupan yang tidak bergantung pada perburuan tikus, ia harus menaklukkan takdir yang tak lagi dapat dijalani oleh tubuhnya. Gunung memang telah membentuknya, ya, tapi bukan untuk memaksakan diri. Telah meninggalkannya nyaris tak terlihat agar tidak menghilang. Dalam lingkungan yang mengagungkan kemampuan beradaptasi, ia hampir tak ditoleransi. Namun, ia tetap bertahan. Saat malam tiba, ia tak meraung. Ia tak melolong, ia hanya bersembunyi sekali lagi dengan tatapan tajam dan tubuhnya terbungkus mantel paling tebal di planet ini. Dia tahu dia tidak menguasai ketinggian ini, namun selama dia terus menghirupnya, dia menolak untuk jatuh di wilayah lain di pegunungan ini. Kerapuhan tidak memiliki tempat. Ada makhluk yang tidak hidup dalam bayangan dan tidak bergerak secara sembunyi-sembunyi. Mereka tidak menunggu saat yang tepat, mereka menciptakannya. Kehadiran mereka sungguh mengesankan, bukan karena kebisingannya, melainkan karena bobotnya, karena apa yang mereka wakili. Ada tubuh-tubuh yang tak terlahir untuk menjadi rahasia. Mereka memaksakan diri dengan massa, kekuatan, dan kehadiran yang mustahil diabaikan. Ia bukan banteng, kambing, atau rusa, namun ia memiliki sesuatu dari semuanya. Dari kejauhan, sosoknya tampak membingungkan. Tubuh besar, ditutupi jubah emas yang bersinar bahkan di bawah kabut tebal hutan. Ia berjalan dengan ketenangan orang-orang yang tak perlu takut. Tatapannya dalam, mantap, dan meresahkan. Dia tidak bermaksud memprovokasi, tapi dia memang memprovokasi. Karena ada sesuatu yang meresahkan tentang dirinya. Seolah-olah dia makhluk yang hilang di telan waktu, peninggalan hidup dari dunia yang lebih tua dan lebih liar. Takin emas menghuni lereng berkabut di Himalaya Timur. Ia berpindah-pindah di antara hutan awan, ngarai berkabut, dan lereng curam yang tertutup lumut licin. Ia tinggal di tempat lumpur tak pernah kering dan udaranya lembab. Meskipun beratnya lebih dari 300 kg, ia dengan percaya diri memanjat jalan setapak yang bahkan macan tutul pun tak berani lewati. Hari mereka dimulai dengan mencari makanan. Mereka berjalan dalam kelompok-kelompok kecil, dipimpin oleh para wanita veteran. Kawanan itu bergerak perlahan, tidak tergesa-gesa, berhenti di semak-semak, kulit kayu dan pakis. Dietnya tidak selektif, tetapi konstan. Ia perlu makan sepanjang hari untuk mempertahankan tubuh besarnya itu. Kunci kelangsungan hidupnya terletak pada sistem pencernaannya yang mampu memproses serat-serat keras yang dibuang begitu saja oleh herbivora lain. Namun, efisiensi internal ini bukanlah satu-satunya hal yang membedakannya dari yang lain. Namun, ada ciri lain yang membuat ikan golden takin menjadi teka-teki biologis. Hidungnya yang sangat panjang, menggantung, dan monumental. Ini bukan kelainan atau kelebihan estetika evolusi. Ini struktur yang dirancang sempurna untuk menghangatkan udara dingin sebelum mencapai paru-paru. Di dalam rongga hidung yang besar itu, udara berputar, memanas, dan menghangatkan dada.
Di ketinggian yang terasa menyakitkan saat bernapas, adaptasi ini menentukan antara hidup dan mati. Bulunya juga responsif terhadap kerasnya pegunungan ini. Bulunya rona keemasan krem dengan semburat oker, bukan sekadar kebetulan. Setiap seratnya dilapisi sekresi berminyak yang membuatnya tahan air. Bahkan di tengah hujan terderas sekalipun, airnya meluncur tanpa membasahi kulit Anda. Airnya bagaikan lapisan pelindung yang melindungi dan melindungi, bagaikan jubah upacara yang ditenun oleh seleksi alam selama berabad-abad. Setiap aspek tubuh Anda merespons keseimbangan antara kekuatan dan stabilitas. Tubuh Anda tidak diciptakan untuk kecepatan atau terbang, ia diciptakan untuk berdiri. Ia tidak menyerang dengan keganasan yang tak beralasan. Pertahanannya berbeda. Tubuhnya, posturnya, ketenangannya. Ia berdiri tegap, dadanya membusung, dan tatapannya tajam. Ia tak butuh apa-apa lagi. Tatapan itu sudah cukup. Hanya sedikit yang berani menghadapinya. Dan meskipun macan tutul salju telah mencoba beberapa kali untuk menerkam salah satu anaknya, ia jarang berhasil. Macan tutul salju dewasa terlalu mahal untuk dilawan. Selama bulan-bulan yang lebih hangat, mereka membentuk kawanan hingga 40 individu. Persatuan ini bukanlah suatu kebetulan. Dalam kelompok, burung takin emas diuntungkan oleh jumlah mereka. Lebih banyak mata yang waspada terhadap bahaya, lebih banyak tubuh yang menerobos semak belukar yang lebat, dan lebih banyak jejak kaki yang menandai rute aman di pegunungan. Panas juga lebih terjaga ketika tubuh-tubuh berkumpul saat istirahat, dan anak-anak belajar dengan mengamati orang dewasa. Hidup sendirian bagi makhluk sebesar ini adalah pertaruhan yang tidak perlu. Di dataran tinggi, kerjasama merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan hidup. Namun, harmoni tak bertahan sepanjang tahun. Ketika awan menebal dan dingin mengeras, ada yang pecah. Kawanan itu menyebar. Penurunan dimulai. Mereka mencari daerah yang kurang terekspos, di mana makanan langka tetapi masih tersedia. Masalahnya bukan lagi melawan cuaca, tetapi menemukan energi yang cukup untuk menghadapinya. Mereka tidak bermigrasi jauh, tetapi mereka mengubah ketinggian mengikuti ritme yang ditentukan oleh pegunungan. Naik ketika makanan tersedia, turun ketika es menutupi vegetasi. Ritme ini tidak hanya memandu pergerakan mereka, tetapi juga menandai momen-momen penting dalam hidup mereka. Anak-anaknya lahir di akhir musim semi, ketika vegetasi mulai memperbarui diri dan hujan telah berhenti. Hanya satu anak per kelahiran. Sejak hari pertama, mereka tinggal dekat dengan induknya, terlindungi oleh lingkaran pertemanan yang erat. Jantan dewasa tidak berpartisipasi dalam perkembangbiakan. Hampir sepanjang tahun, ia hidup menyendiri, menempuh jarak yang jauh. Hanya selama musim kawin, ia mendekat, bersaing dengan jantan lain untuk mendapatkan hak bereproduksi. Bentrokan itu singkat, lebih bersifat demonstratif daripada kekerasan. Dua tubuh raksasa beradu kepala di tengah hujan, debu, dan uap. Sebuah upacara kekuatan dan rasa hormat. Mereka tidak bermaksud menyakiti satu sama lain, melainkan membangun hierarki tanpa membahayakan integritas fisik mereka, yang sangat penting untuk kelangsungan hidup dan reproduksi. Segala sesuatu diputuskan dalam hitungan detik. Siapa yang menyerah akan minggir tanpa rasa dendam, dan dengan demikian keseimbangan dalam kelompok tetap terjaga. Keseimbangan ini yang vital bagi kelangsungan hidup juga tercermin dalam tubuhnya. Anatomi takin dirancang untuk ketahanan. Kakinya yang pendek namun berotot serta kukunya yang lebar dan bertepi kasar memungkinkannya mencengkeram tanah yang tidak stabil. Tulang belakangnya yang kokoh dan padat menopang beratnya tanpa kesulitan, bahkan di lereng curam. Dan tanduknya yang pendek dan melengkung ke atas tidak dirancang untuk membunuh, melainkan untuk memperingatkan. Ia tidak memiliki predator langsung yang mampu memburunya secara teratur. Bahkan manusia pun tidak memburunya secara terus-menerus. Ia sulit ditemukan dan bahkan lebih sulit lagi untuk dibunuh. Namun musuh mereka yang sebenarnya bukanlah predator, melainkan isolasi, fragmentasi habitatnya, tekanan manusia, dan hilangnya koridor ekologi yang menghubungkannya dengan kawanan lain secara perlahan. Dia bertahan hidup, ya,
Tapi semakin kesepian, ada hal lain yang perlu diutarakan tentang Golden Takin. Sesuatu yang tidak disebutkan dalam buku-buku. Ia adalah hewan yang menuntut keheningan. Anda melihatnya berdiri di lumpur, bulunya berkilauan dengan cahaya yang mustahil, hidungnya yang besar menghirup dunia, dan semuanya berhenti. Ia tak bergerak anggun, tak berburu licik, tak bernyanyi atau meluncur, tapi ia ada di sana. Dan itu sudah cukup. Di pegunungan ini, di mana segala sesuatunya tampak dipahat oleh angin dan batu, Takin emas merupakan monumen hidup yang menunjukkan kegigihan. Ia tidak menonjol karena kecepatan atau kelincahannya, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam, kesetiaan radikal terhadap tanahnya, iklimnya, bentuknya. Dia tidak beradaptasi dengan dunia, dia memaksa dunia untuk menerimanya. Dan ketika kabut tebal senja turun dan kawanan ternak berkumpul di tebing, hal terakhir yang Anda lihat adalah siluet emas mereka melintasi lumpur, menyeret serta kisah yang belum selesai diceritakan oleh waktu. Di dataran tinggi Himalaya yang liar, tempat angin menghancurkan bebatuan dan oksigen selalu terbatas, ada makhluk yang menentang hukum keseimbangan. Dia tegap, kuat, dan mampu memanjat tembok vertikal dengan percaya diri seperti seseorang yang terlahir untuk melakukan hal yang mustahil. Itu Ibex Himalaya. Dan melihatnya melangkah di sepanjang tebing gunung bukan sekadar gambaran kegigihan. Itu bukti bahwa evolusi ketika berada di bawah tekanan dapat menciptakan sesuatu yang lebih seperti keajaiban daripada sekadar makhluk. Kakinya pendek tetapi luar biasa kuat, dirancang untuk menopang berat tubuh besar di punggung bukit yang nyaris, tak memberi ruang untuk meletakkan kuku. Setiap kukunya terbelah dengan permukaan kasar dan bercengkram yang pas seperti sarung tangan di celah-celah tanah. Ibex tidak berjalan, ia menggali tanah. Titik gravitasinya sangat rendah, otot-ototnya terdistribusi dengan baik sehingga ia dapat berputar, memanjat, dan berhenti mendadak pada bidang miring, seolah-olah kekosongan di sekelilingnya tidak ada. Namun apa yang paling menarik perhatian Anda pada pandangan pertama adalah tanduknya. Melengkung ke belakang membentuk parabola yang kuat. Cincin-cincin ini memukau dengan panjangnya yang bisa melebihi 1 meter, dan teksturnya yang kasar, diukir presisi oleh seleksi alam. Cincin-cincin tebal dan tidak rata ini bukan untuk pajangan atau hiasan. Masing-masing menandai 1 tahun kehidupan dan pertumbuhan, layaknya lingkaran pohon. Namun, reliefnya juga berfungsi untuk meredam energi benturan. Ketika dua pria bertabrakan dalam perebutan kekuasaan, kekasaran ini bertindak sebagai permukaan gesekan dan penyerapan. Mereka mencegah benturan langsung ke tengkorak. Dengan kata lain, mereka merupakan arsitektur pelindung. Namun, Ibex bukan hanya soal kekuatan, ada ciri khas pada tatapannya. Pupil matanya tidak bulat atau vertikal seperti kucing besar. Pupilnya horizontal, memanjang seperti celah. Dan bentuk itu memiliki alasan fungsional dengan ketepatan yang mencengangkan. Ia memungkinkan Anda mempertahankan cakrawala visual yang stabil, bahkan saat tubuh Anda condong ke medan curam. Dengan cara ini, hewan dapat bergerak tanpa kehilangan jejak ruang di sekelilingnya, mendeteksi ancaman atau rute pelarian tanpa memutar lehernya. Desain mata ini dimiliki oleh banyak ungulata gunung, tetapi pada Ibex Himalaya, desain ini mencapai kesempurnaan adaptif yang berbatasan dengan kesempurnaan. Ciri khas lainnya adalah jenggot panjang yang menggantung di dagunya. Ini bukan sekadar hiasan. Layaknya surai singa, jenggot ini dapat menunjukkan kedewasaan, dominasi, atau kondisi hormonal seorang pria. Testosteron merangsang perkembangannya dan ukuran serta kepadatannya dapat memengaruhi pengakuan sosial dalam kelompok. Itu bukan sekedar tanda visual, itu adalah sinyal kimia yang hidup. Hanya sedikit spesies yang menerapkan konsep perilaku ekstrim seperti Ibex Himalaya. Ia seperti kambing yang diberi steroid. Herbivora yang karena medan yang brutal harus berevolusi seolah-olah hidupnya bergantung setiap detik pada lompatan yang tepat, daya tarik yang sempurna, dan kendali penuh atas lingkungannya. Di habitat lain, ia hanya hewan biasa. Di sini ia adalah mahakarya adaptasi.
Pada suatu pagi yang dingin, saat matahari baru saja menyentuh punggung lembah, seekor macan tutul salju muncul dari tepi tebing yang tinggi. Dia berjalan tanpa suara, telapak kakinya yang empuk hampir tidak meninggalkan bekas. Lihatlah sekelompok ibex yang sedang merumput di antara bebatuan. Ia memilih yang termuda, yang paling mudah teralihkan. Ia meluncur menuruni lereng, berjongkok, dan pada saat yang tepat melancarkan serangannya. Namun kelompok itu berhasil bereaksi tepat waktu. Jantan dominan menyerang tanpa ragu, mengintervensi dengan gerakan memutar yang ganas. Ia tidak mencari perkelahian, melainkan jeda. Dengan satu dengusan dan lompatan dahsyat, pendakian dimulai. Kaki belakangnya menendang secara berurutan, dan dalam hitungan detik, ia memanjat dinding vertikal yang tampaknya tidak dapat didaki. Otot-otot di bahu mereka mengembang, kuku mereka mencengkeram, tonjolan tak terlihat, dan setiap gerakan tepat dan terkalibrasi. Macan tutul itu tidak mengikutinya. Ia memperhatikannya menghilang di udara, menyadari bahwa medan ini bukan miliknya. Ibex menghilang di balik batu, seolah-olah diserap oleh gunung itu sendiri. Dan momen itu merangkum semuanya. Tubuhnya tidak diciptakan untuk berlari di dataran atau bertarung di lapangan terbuka. Tubuhnya diciptakan untuk menyatu dengan tanah, untuk melarikan diri ke tempat yang tak bisa diikuti siapapun. Tidak seperti herbivora besar lainnya, ibex tidak bergantung pada dataran atau migrasi massal. Ia lebih suka beradaptasi dengan ritme medan. Pada bulan-bulan yang lebih hangat, ia turun ke lembah-lembah yang vegetasinya lebih melimpah. Selama musim dingin, ia naik ke lereng-lereng yang terkena sinar matahari langsung. Ia bergerak di antara ketinggian ekstrim dalam gerakan maju mundur senyap yang mengikuti es dan matahari lebih dari sekadar naluri murni. Secara sosial, kelompok terdiri dari perempuan, anak muda, dan beberapa laki-laki muda. Orang dewasa yang lebih kuat seringkali memisahkan diri atau membentuk kelompok kecil laki-laki. Rasa hormat hierarkis dibangun melalui postur, dengusan, dan serangan terkendali. Kekerasan jarang terjadi tanpa peringatan. Dalam rutinitas hariannya, ibex mencari makan di antara vegetasi yang jarang, lumut kerak, rumput keras, dan tunas yang tumbuh di celah-celah. Giginya mampu menghancurkan tanaman keras, dan sistem pencernaannya dioptimalkan untuk mengekstrak nutrisi bahkan dari makanan berenergi rendah. Namun, hal yang paling menarik dari spesimen ini bukanlah pola makan atau rutinitasnya, melainkan kesunyiannya. Itulah caranya menghuni tempat yang tak ramah tanpa menantangnya. Ia tidak berusaha mengendalikan gunung, melainkan menyatu dengannya. Ia tidak menentang unsur-unsur alam. Ia menjadi salah satu di antaranya. Di dunia tempat banyak hewan berevolusi untuk unggul, ibex Himalaya memilih jalan yang berbeda. Keseimbangan sempurna antara tubuh dan lingkungan, kamuflase tanpa menyerah, kekuatan tanpa kebisingan. Dan begitulah hari demi hari, ia terus menuliskan keabadiannya di batu, seperti makhluk yang lebih cocok berada di Himalaya daripada di bumi. Di tanah kuno ini, bahkan serigalanya berbeda. Tidak lebih besar, tidak lebih cepat, tidak lebih berotot, itu sesuatu yang lain. Serigala Himalaya tidak bersaing dengan kerabatnya di Amerika Utara, Eropa, atau Asia. Ia tak lagi memiliki keagungannya ataupun rahangnya yang kolosal. Ia memiliki sesuatu yang bahkan lebih langka, tubuh yang dilucuti dari segala hal yang tak diperlukan. Dia telah mengubah segalanya melalui perlawanan dan adaptasi. Di ketinggian yang minim oksigen, serigala telah membentuk tubuhnya agar dapat beraktivitas tanpa membuang energi. Dengan tubuh yang lebih ringan, kaki yang ramping, dan moncong yang lebih ramping, ia telah mengurangi massa yang dapat menguras kekuatannya. Otot mereka padat dan efisien, dirancang untuk menghemat energi di dunia yang sudah sulit bernapas. Meskipun bulu mereka tidak setebal macan tutul, bulunya tetap berfungsi, melindungi mereka tanpa membuang energi lebih banyak dari yang seharusnya. Setiap detail anatominya adalah hasil evolusi yang tidak menyisakan ruang untuk hal yang berlebihan. Tatapan mereka penuh kecurigaan. Tidak ada sifat jinak atau mulia pada hewan ini. Ia adalah penghuni lingkungan yang keras.
Ia terpaksa mundur ke dalam kawanan yang lebih kecil, bukan karena temperamennya, tetapi karena kebutuhan. Tidak ada cukup makanan di sini untuk menopang kelompok berburu besar yang biasa ditemukan pada serigala lainnya. Namun, ia berburu, ia membunuh, ia mampu bertahan. Saat bergerak, ia tidak melakukannya dengan kekuatan dramatis seperti saudara-saudaranya dari Kanada atau Alaska. Tidak ada unsur epik di sini, hanya kegigihan. Ada kehati-hatian dan perhitungan dalam gerakannya. Setiap langkah menghemat kalori, karena setiap langkah berarti. Wilayah mereka luas, tetapi terfragmentasi. Mereka harus bernavigasi di antara lereng beku dan jalur pegunungan yang hanya dibuka beberapa minggu dalam setahun. Di ketinggian yang brutal, tempat hampir tak ada mamalia besar lain yang berani menetap, serigala Tibet berhasil mempertahankan wilayahnya, dan ia tak akan menyerah. Takin terlihat lengah. Mereka mengintai, mereka mengepung, mereka menyerang di malam hari atau saat fajar kelabu, ketika angin menyembunyikan langkah kaki mereka. Keuntungannya terletak pada hal yang tak terduga. Tidak seperti serigala lain yang dapat melumpuhkan mangsanya dalam jarak jauh, serigala ini telah belajar menyerang dengan cepat, akurat, tanpa membuang-buang waktu. Anda tidak bisa mengambil risiko cedera atau kegagalan berkepanjangan. Kesempatan tidak banyak, dan jika Anda gagal, Anda lapar. Dalam rasa lapar inilah serigala Himalaya menampakkan dirinya, bukan sebagai pemimpin atau pejuang, sebagai binatang buas yang dibentuk oleh kekerasan, ditindas oleh lingkungan, namun tetap hadir. Ada kekerasan yang tenang dalam dirinya, kebrutalan tanpa tontonan. Pada suatu malam tanpa bulan, 3 sosok merangkak di antara salju. Tak ada lolongan, tak ada tanda, hanya bayangan. Di atas lereng bukit, seekor kambing liar tidur dengan anak-anaknya yang meringkuk di sisinya. Serigala-serigala itu maju, satu di depan, 2 di samping. Tak ada ruang untuk kesalahan. Jika gagal, hari berikutnya akan terasa hampa. Dan tak semua orang berhasil bertahan hidup dari rasa lapar. Namun kali ini, strateginya berhasil. Serangannya bersih, anak-anak anjing itu hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Dan ketika semuanya berakhir, tak ada kegembiraan. Hanya daging yang melimpah dan getaran samar kehidupan yang keluar dari rahang. Malam untuk pertama kalinya menjadi milik mereka. Berbeda dengan macan tutul atau elang emas, predator ini tidak diciptakan untuk membuat takjub. Ia diciptakan untuk bertahan. Dan mungkin itulah prestasi terbesarnya. Karena di ketinggian, hanya mereka yang tidak menyia-nyiakan apapun yang mampu bertahan. Dan di ketinggian yang sama ini, di mana awan pun menjadi jarang, di mana cahaya tampak menajam di antara bebatuan dan angin menusuk bagai kaca, sesuatu meledak dengan kerapuhan yang meresahkan. Kilatan hitam putih meluncur lembut di atas jurang, menembus angin Himalaya yang tak terduga. Itu bukan burung, juga bukan kepingan salju yang melayang. Itu kupu-kupu Parnasius epaphus, spesies dataran tinggi, beradaptasi untuk bertahan hidup dalam kondisi ekstrem dingin dan angin. Ia hidup di tempat yang hampir tak ada lalat. Habitatnya membentang di atas 3.500 meter di atas permukaan laut, di daerah-daerah yang musim panasnya sangat pendek sehingga hampir tak bertahan satu generasi. Namun ia tetap gigih. Ia telah dibentuk oleh lingkungan yang brutal, dan itulah yang membentuknya menjadi sesuatu yang berbeda dari yang lain. Tubuhnya kompak, ditutupi sisik yang menampilkan pola unik bintik-bintik putih krem, hitam, dan merah, dan juga berfungsi sebagai isolasi termal. Sayapnya, yang mungkin terlihat rapuh bagi mata yang tidak terlatih, diperkuat dengan tekstur yang lebih tebal dibandingkan sayap kupu-kupu lainnya, sebuah adaptasi khusus untuk menahan gempuran hembusan dingin yang dapat merobeknya dari udara jika ia memiliki desain spesies umum. Namun, bentuk tubuhnya bukan hanya soal daya tahan, ini soal keanggunan di bawah tekanan. Terbangnya rendah, presisi, dan tak pernah goyah. Ia meluncur bukan untuk kesenangan, melainkan karena kebutuhan. Di ketinggian ini, setiap kepakan sayap berarti. Setiap terbang dari satu bunga ke bunga lain adalah komitmen energi. Kupu-kupu ini tidak menyia-nyiakan, tidak pula berimprovisasi bahkan dalam anatominya. Warna sayap mereka bukan hanya untuk pamer.
Di Himalaya, tempat radiasi matahari sangat intens, area terang memantulkan sebagian energi tersebut, sementara area gelap, terutama di tepinya, menyerap panas selama momen singkat ketika matahari berhasil menembus kabut. Kombinasi ini mengubah sayapnya menjadi pengatur suhu primitif yang memungkinkannya tetap aktif ketika banyak makhluk lain menyerah pada hawa dingin. Siklus hidupnya yang dipengaruhi oleh kebrutalan musim sama menakjubkannya. Corydalis betina bertelur pada tanaman tertentu dari genus Corydalis yang hanya tumbuh di relung ketinggian dan orientasi tertentu. Larva menetas dengan metabolisme yang beradaptasi dengan dingin, tumbuh perlahan, seolah-olah biologi mereka memahami bahwa segala sesuatu di Himalaya harus bergerak dengan kesabaran yang luar biasa. Mereka dapat memasuki kondisi lesu jika kondisinya memburuk sehingga menunda perkembangan mereka untuk bertahan hidup. Dan setelah mereka menjadi kepompong, beberapa bahkan menghabiskan seluruh musim dingin dalam keadaan itu, membeku di bawah tanah, menunggu pencairan. Baru pada saat itulah, ketika es mencair dan lembah terbuka sejenak terhadap sinar matahari, kupu-kupu dewasa muncul. Kupu-kupu yang telah berkembang di tempat teduh selama berbulan-bulan dan hanya mampu terbang selama beberapa hari. Dan di sanalah, dalam beberapa hari itu, kupu-kupu menari di antara bebatuan dan jurang. Ia terbang rendah, hampir selalu dekat dengan tanah, seolah membaca arus tak kasat mata di antara bebatuan. Terkadang ia mendarat di batu yang hangat untuk menyerap panas. Di lain waktu, ia tampak melayang tanpa tujuan. Tapi itu menipu. Setiap gerakan merespons strategi yang tepat. Menghindari pengeluaran energi yang tidak perlu, mencari tempat yang tepat di mana angin tidak akan membawanya pergi. Bahkan mata majemuk mereka yang besar, yang beradaptasi untuk penglihatan tajam di bawah terik matahari, dikalibrasi untuk hari-hari yang pendek dan cerah di ketinggian ekstrem. Saat ia terbang di atas rumput kering, sebuah gerakan tak terduga memaksanya berbelok tajam. Sosok yang kikuk dan pendek telah mencoba menangkapnya. Itu marmut. Lompatannya sangat singkat dan tidak berhasil sehingga kupu-kupu itu hampir tidak bergeming. Dia menghilang di antara batu-batu, tanpa cedera, acuh tak acuh. Si groundhog memperhatikan kepergiannya dengan perasaan campur aduk antara jengkel dan pasrah. Itu bukan serangan serius. Dia bukan mangsanya, tapi dia juga tidak bisa mengabaikan kemungkinan itu. Dan tidak seperti pemburu hebat di pegunungan, marmut Himalaya tidak hidup untuk menaklukkan atau mengesankan. Keberadaannya tidak ditentukan oleh eksploitasi individu. Ia dijalin dari strategi kolektif. Ia tidak berlari seperti rubah Tibet, juga tidak memaksakan seperti takin. Tapi bertahanlah, dan itu di sini adalah satu-satunya yang penting. Marmut hidup di ambang kematian yang tak berujung, dalam koloni yang diatur dengan presisi bedah, terkubur di bawah tanah yang mereka kenal seperti peta hidup. Pada ketinggian antara 2.500 dan 5.000 meter di atas permukaan laut, mereka menyebar di sepanjang lereng kering di antara bebatuan terkikis dan padang rumput yang hanya bertahan beberapa bulan saja. Musim panas pendek dan saat cuaca dingin tiba, marmut sudah menghilang. Mereka tidak bermigrasi, mereka tidak bisa tetap terjaga. Mereka menggali lubang secara harfiah di bawah tanah dalam sistem terowongan yang rumit yang panjangnya bisa melebihi 10 meter dan dalamnya lebih dari 2 meter. Mereka berkerumun bersama di dalam ruangan bersama, berdempetan satu sama lain, berbagi panas, mengurangi detak jantung mereka hingga segenggam per menit, menghentikan metabolisme mereka seminimal mungkin yang diperlukan untuk menghindari kematian. Suhu tubuh menurun dan konsumsi oksigen pun menyesuaikan diri. Hibernasi bukan sekadar jeda bagi makhluk-makhluk ini. Hibernasi adalah proses fisiologis yang diatur oleh mesin genetik yang telah disempurnakan selama ribuan generasi. Gen yang mengatur apoptosis, regenerasi sel, dan efisiensi energi. Semua ini ada pada hewan yang beratnya hanya beberapa kilogram. Dan ketika kelesuan berakhir, tak ada yang terjamin. Namun, ada cahaya. Es mencair. Matahari kembali. Dan bersamanya, muncullah kemungkinan untuk memulai kembali. Selama bulan-bulan yang lebih hangat, hidup mereka bagaikan lari cepat menuju kegemukan. Setiap perjalanan adalah risiko yang diperhitungkan.
Elang mengawasi mereka dari atas, rubah Tibet dari celah-celah. Terkadang, bahkan macan tutul salju pun berkeliaran di lembah yang sama. Tidak seperti hewan pengerat kecil, kikuk, atau penyendiri lainnya yang mudah menjadi mangsa predator, marmut sulit dipahami, teliti, dan efisien. Matanya mendeteksi gerakan dari kejauhan. Telinganya menangkap gemerisik sekecil apapun di rerumputan. Dan, yang terpenting, ia mengandalkan kekuatan kawanannya. Di setiap koloni, ada penjaga yang waspada. Saat satu penjaga bersiul, semua orang membeku. Jika bahaya berlanjut, peluit kedua berbunyi, lebih tajam dan cepat. Lalu mereka semua berlari. Tidak sembarangan, mereka berlari ke liang mereka masing-masing, tahu persis ke sudut mana mereka harus bersembunyi. Namun, mereka tidak ditentukan oleh rasa takut. Mereka dipandu oleh ingatan, ditopang oleh strategi, dan diselamatkan oleh efisiensi. Marmut perlu menambah berat badan yang cukup untuk bertahan hidup selama lebih dari 6 bulan tanpa makan atau bergerak. Hal ini membutuhkan simpanan lemak antara 4 hingga 6 kilogram. Untuk mencapainya, Anda harus mengonsumsi ratusan tanaman liar berenergi tinggi dan memilih dengan bijak. Tidak semua tanaman herbal dibuat sama dan tidak ada cukup waktu untuk membuat kesalahan. Tubuh mereka telah dibentuk untuk menghadapi perlombaan melawan waktu ini. Bulu mereka tebal hampir kedap angin dengan lapisan bawah yang menahan panas bahkan ketika suhu turun di bawah 20 derajat di bawah nol. Seperti semua hewan pengerat, gigi mereka tidak pernah berhenti tumbuh, tetapi rahang mereka cukup kuat untuk memotong akar yang keras, batang berserat, dan bahkan kulit kayu tipis ketika sumber dayanya langka. Mereka sosial, tetapi tidak kacau. Setiap koloni memiliki tatanan implisit, tidak ada hierarki seperti kawanan serigala, tetapi ada peran. Beberapa menjaga, yang lain menggali. Induk merawat anak-anaknya di liang sekunder. Jantan umumnya menjadi lebih menyendiri di luar musim kawin dan beberapa menjadi terisolasi. Namun semua orang paham bahwa kelompok adalah jaminannya. Tanpanya, tak seorang pun akan bertahan. Namun meskipun ia kooperatif, telah menyempurnakan arsitektur sosialnya dan menunjukkan kecerdasan yang senyap, marmut Himalaya tetap bagi banyak orang sekadar mangsa, yang mendesis sebelum mati, yang berlari, yang gemetar, yang bersembunyi, yang hanya ada untuk dimakan oleh yang lain. Namun, penilaian itu tidak adil. Karena bertahan hidup di Himalaya bukanlah peran seorang korban. Itu adalah penegasan bahwa kecerdasan juga dapat muncul dalam bentuk yang tak terduga. Bahwa tidak semua hewan yang mengagumkan memiliki taring. Bahwa jantung mangsa juga dapat berdetak sekuat jantung pemburu. Dan kemudian, saat matahari terbenam di balik pegunungan, marmut yang tidak menangkap kupu-kupu kembali ke liangnya. Dia sudah makan cukup. Cadangan makanannya hampir penuh. Musim dingin semakin dekat dan dia juga sudah siap. Di Himalaya, itulah kemenangan paling sejati dari semuanya. Di ketinggian Himalaya yang paling kejam, tempat kehidupan menciut menjadi otot-otot yang presisi, dan kematian menjadi metode bayangan bersayap berkuasa membelah langit bagai pedang. Tak ada kesalahan, tak ada ampun. Hanya kecepatan, perhitungan, dan kekuatan mematikan yang turun dengan cepat dari langit. Elang alap-alap kawah tak perlu mengumumkan kehadirannya. Terbangnya bukan untuk pamer, melainkan untuk berperang. Dan seluruh tubuhnya telah dibentuk oleh evolusi untuk mengeksekusi dengan kesempurnaan brutal satu ide, membunuh. Dari tengkoraknya yang ramping dan otot-ototnya yang padat hingga desain sayapnya yang melengkung, segala sesuatunya dioptimalkan untuk mencapai prestasi yang tidak dapat ditiru oleh hewan lain. Menerobos udara dalam penyelaman yang kecepatannya dapat melebihi 300 km per jam. Namun yang paling mencolok bukanlah bentuknya, melainkan tampilannya. Pupil mata elang peregrine yang sepenuhnya hitam bukanlah kebetulan semata. Pupil mata itu merupakan corong bayangan yang dirancang untuk menyerap cahaya tanpa kehilangan ketajamannya saat menyelam. Pada kecepatan seperti itu, kilatan apapun bisa berakibat fatal. Mata yang sangat tajam itu memungkinkannya membaca dunia tanpa gangguan dengan presisi optik yang nyaris mustahil. Dari jarak 1.500 meter,
Ia dapat mendeteksi mangsa seukuran burung pipit, menghitung lintasannya dengan otak yang diadaptasi untuk memproses geometri yang bergerak, dan melakukan penurunannya dengan presisi yang tak henti-hentinya. Ritual berburunya dimulai di udara. Ia terbang tinggi, tak menghiraukan kebisingan lembah, waspada terhadap kepakan sayap sekecil apapun. Di antara semak-semak atau bebatuan rendah, ia melihat seekor burung kecil bergerak di antara semak-semak yang berserakan. Dari ketinggian itu tak ada suara atau peringatan. Elang itu mundur dan jatuh. Turunannya adalah garis kekerasan murni yang terkendali. Alih-alih menghantam dari atas, ia bermanuver melewati targetnya dan menyerang dari bawah dan belakang, melepaskan seluruh energi kinetiknya dalam satu tabrakan yang memecah dan menghancurkan. Pukulan itu tidak membunuh, ia melumpuhkan. Dan kemudian hal yang tak termaafkan dimulai. Ia tidak langsung melahap mangsanya. Sore ini, di atas batu es, ia mencengkeram mangsanya dengan satu cakar dan membenturkan kepalanya ke tanah dengan cakar lainnya. Burung itu, yang masih sadar dan bernapas, gemetar karena tekanan. Dia merobek satu sayap dengan gerakan tajam, lalu sayap lainnya. Ia mencabutnya perlahan, bukan karena kekejaman, melainkan karena strategi. Ia ingin ia tetap hidup. Anak-anaknya akan segera lahir, dan daging segar lebih berat daripada bangkai hangat manapun. Tubuh mungil itu, yang kini tak bisa lagi melarikan diri, hanyalah serpihan dari dirinya yang dulu. Tak ada nyanyian, tak ada penerbangan. Hanya keheningan yang lembut, di sela napas korbannya yang tersengal-sengal. Ia akan membiarkannya mati beberapa jam lagi jika perlu. Dengan begitu, ketika matahari terbenam di balik puncak-puncak bersalju, ia akan kembali ke sarangnya tidak hanya membawa makanan tetapi juga pelajaran. Di sini, kau bertahan hidup dengan bersikap lebih kejam daripada lingkunganmu. Tidak ada makhluk lain di Himalaya yang secara brutal menggabungkan keindahan, aerodinamika, dan kekejaman. Elang peregrin bukanlah burung, ia peluru hidup yang punya otak, bayangan yang baru muncul ketika sudah terlambat. Pembunuh sempurna, ditempa di tepi jurang. Selagi ia mendominasi udara dengan kecepatan mematikan, di ketinggian yang sunyi dan berbatu, seorang pemburu lain bergerak dengan ketenangan yang mencekam. Seekor macan tutul salju maju tanpa tergesa-gesa atau bersuara. Ia tidak berlari, ia tidak mengaum, ia hanya memanjat. Di belakangnya, dunia hancur menjadi jurang dan awan yang terkoyak angin. Di depan, sebuah tanda yang nyaris tak terlihat, sebuah jalan setapak yang tak terlihat orang lain. Dia melihatnya. Ia tak tahu siapa pemiliknya. Ia tak tahu wajahnya maupun aromanya yang khas. Tapi ia tahu ritme langkah kakinya, tekanan ringan yang ditinggalkannya di salju saat ia berjalan. Sentuhan halus cakarnya pada jejak kaki itu, seolah menari-nari sambil berjalan. Detail-detail ini tak terlihat oleh siapapun, tetapi pria ini mengikutinya dengan keyakinan seseorang yang tak mencari, melainkan mengenali. Gunung menyambutnya tanpa ragu. Bulunya yang tebal, yang telah beradaptasi dengan ketinggian ini, nyaris tak mampu menahan hembusan es. Setiap langkah adalah pertempuran baginya. Dingin tak terasa, ia merajalela, menembusnya tanpa izin. Tak ada jeda di sini. Bukan mereka yang ingin bertahan hidup, melainkan mereka yang menolak menyerah. Dan kucing ini bersikeras. Saat Anda menanjak, tanda-tandanya menjadi lebih jelas. Goresan pada batu. Aroma parfum samar yang terperangkap dalam embun beku. Angin membawanya pergi, tetapi tak menghapusnya sepenuhnya. Setiap partikel berbicara kepadanya, dan ia mendengarkan. Karena sesuatu dalam tubuhnya mengatakan bahwa itu dekat, sangat dekat. Namun dia bukan satu-satunya. Pria lain juga mencium hal yang sama. Lebih besar, lebih kuat, lebih muda. Jejaknya juga ada di atas es, dia saingan. Bukan karena pilihan, tapi karena kodrat. Karena di sini, di tempat tinggi, hanya satu yang bisa bertahan. Tak ada ruang untuk keraguan, bahkan untuk dua pelamar sekalipun. Pertemuan itu tak terelakkan, bentrokan itu tak mengenal kehormatan atau aturan. Tak ada tarian, tak ada peringatan, hanya ledakan tiba-tiba otot, cakar dan taring.
Tubuh melawan tubuh, beban melawan batu. Yang satu bertarung untuk menang, yang lain untuk bertahan. Mereka berkubang di tepi jurang dan salju berubah kelabu. Namun si bungsu mengalah, bukan karena pengecut, melainkan karena naluri. Ia mengerti bahwa tidak semua hadiah membenarkan pembagian. Dia menggerutu terakhir kali lalu menghilang dalam bayangan. Macan tutul yang menang tak merayakan kemenangan karena belum ada kemenangan, hanya kelelahan. Punggungnya yang terluka bernapas dengan susah payah. Namun ia terus maju, karena gunung belum selesai menuntut segalanya darinya. Saat ia mencapai puncak, pemandangan terbentang bagai sebuah rahasia. Segalanya tertutup cahaya biru keemasan yang redup, dan di sana, di antara lipatan batu dan embun beku, sang betina menunggu. Dia tidak menoleh, dia tidak memanggilnya, tapi dia menyadari kehadirannya. Dia juga tahu itu. Angin membawa aroma mangsa segar, darah segar, hadiah yang juga diperjuangkannya. Tapi dia tidak melihat dagingnya, dia menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, dia melihatnya. Tak ada geraman, tak ada tanda dominasi. Mereka hanya mendekat, tubuh mereka tidak bertabrakan. Mereka saling bersentuhan, ekornya melilit ekornya, panjang dan berat seperti dasi yang longgar. Mereka berpelukan erat. Dalam gestur sederhana, terkendali, dan tak dapat diubah itu, Himalaya memberi mereka waktu istirahat sejenak. Untuk satu malam, mereka bukan lagi pemburu atau hantu es. Dan saat salju turun lagi, perlahan menutupi jejak yang mereka tinggalkan, pasangan macan tutul itu beristirahat. Karena terkadang, bahkan di sini, jauh di atas dunia, naluri tak sekadar mencari makanan. Ia ingin bertahan. Membentang melintasi pegunungan dan lembah Himalaya yang menjulang tinggi. Rangkaian pegunungan yang luas ini membentang lebih dari 2.500 km dan pada garis lintang berkisar antara 26 hingga 37 derajat utara, menampilkan mosaik ekosistem yang unik, dari hutan beriklim sedang yang lebat hingga tundra beku yang berbatasan dengan gletser. Lanskap yang tak kenal ampun ini adalah rumah bagi keanekaragaman hayati yang menentang semua logika dan harapan. Di ketinggian ini, tempat udara menipis dan dingin menusuk tulang, hiduplah makhluk seperti macan tutul salju yang dengan mata khasnya dan ekor seperti kemudi menentang kesulitan. Rubah Tibet dengan anatomi uniknya, indera yang tajam, dan kelicikan yang luar biasa. Kucing palas, kecil dan kuat, berjuang untuk bertahan hidup di dunia yang tampaknya tidak memberikan konsesi padanya. Takin emas yang mengesankan, dengan hidungnya yang kuat dan bulu keemasan yang berkilau di bawah sinar matahari, dataran tinggi yang lemah. Dan Ibex Himalaya, seekor kambing yang diberi steroid yang cakar dan tanduknya menceritakan kisah tentang ketahanan dan kekuatan kuno. Masing-masing makhluk ini adalah bukti nyata dari kemampuan kehidupan untuk memperbarui dirinya, untuk beradaptasi dengan lingkungan di mana hanya hal-hal penting yang bertahan, di mana keanggunan dan kekuatan diperbarui di bawah tekanan dingin, ketinggian, dan kelangkaan yang tiada henti. Pegunungan Himalaya bukan sekadar tempat di peta. Pegunungan ini adalah monumen alam yang menunjukkan ketahanan, tempat perlindungan di mana evolusi telah menciptakan bentuk dan perilaku unik yang tak tertandingi di tempat lain di planet ini. Pada ketinggian ini, kehidupan tidak hanya bertahan, ia bertransformasi, dibentuk, dan mengekspresikan dirinya dalam bentuknya yang paling murni dan paling ekstrim. Dan meskipun perjalanan melewati pegunungan dan penduduknya berakhir di sini, Himalaya tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan, tantangan terus-menerus di mana kehidupan harus berjuang di tengah kerasnya, menemukan cara yang tak terduga untuk bertahan dan memberi kejutan.